makan teman-teman. Saya bawa dari rumah. Ternyata ya takut kalau di perkebunan gini takutnya nggak ada warung nasi teman-teman, makanya saya bawa. Aduh, tapi memang benar sih, jauh ya, kita mau cari warung juga susah nih. Yang ada kebun teh, masa saya makanin teh? Enggak kan. Jadi teman-teman ayo makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap juga. Oke, enak banget makan sendirian di kebun teh, nggak kebayang ya. Tapi ini ya, saya seneng teman-teman. Ternyata hiburan itu nggak harus selalu ke kota. Hiburan itu ke tempat-tempat yang seperti ini, sepi, sejuk, dengan pemandangan yang cukup indah. Saya kira kita harus banyak bersyukur teman-teman, bahwa Indonesia ini masih dikasih alam yang bagus lah teman-teman. Jadi nggak usah keluar negeri pamer, ke Menara Eiffel pamer, udah sini kebun teh aja nih teman-teman, mantap nih kebun teh. Jadi teman-teman, sebagai pilot drone yang pemula, saya itu nggak peduli ya sebetulnya bagaimana cara nerbangin drone yang benar, tapi yang penting happy aja teman-teman. Banyak loh kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan. Misalnya gini teman-teman, kayak kemarin kejadian, saya udah siap pergi ke suatu tempat, ingin melakukan syuting, tapi pas saya nyalain kamera, low baterainya habis teman-teman. Nyesel nggak tuh? Sebetulnya kalau secara normal saya pasti nyesel ya teman-teman, kesel gitu ya, udah jauh-jauh ternyata baterainya mati. Tapi tetap saya nikmati teman-teman. Ya nggak peduli lah, kita nggak punya video juga, yang penting saya nerbangin drone dan happy. Dah, itu aja cukup teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pemula, kalau mau nerbangin drone, nerbangin aja. Kalau mau upload aja, nggak usah bingung-bingung mikirin teori ya. Saya itu jadi YouTuber, sudah lihat sana sini orang lain mengatakan YouTuber itu harus begini, harus begitu, dan ketika kita mencoba meniru orang lain, kita nggak bisa. Jadi setengah-setengah teman-teman. Bentar ya teman-teman, kita lanjutin makan. Jadi sebetulnya kalau jadi YouTuber itu menurut saya sih, ada rambut juga nih. Makan aja. Ya lakukan aja yang teman-teman bisa, yang teman-teman ingin sampaikan pada publik. Ya tapi tentu harus ada batasannya teman-teman ya. Jangan menampilkan hal-hal, misalnya hal-hal seksual, pelecehan atau kekerasan yang dilarang oleh YouTube ya teman-teman. Itu hanya itu aja sih, hati-hatinya. Kalau selebihnya video teman-teman itu adalah dianggap jelek misalnya, ya nggak apa-apa, nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Gitu. Jadi jangan terlalu merasa kita ini dikendalikan oleh orang-orang yang sebetulnya juga dia nggak peduli sama kita ya. Misalnya ini yang tutorial untuk di YouTube itu, sebetulnya mereka nggak peduli sama kita loh. Sebetulnya mereka peduli sama videonya itu yang kita tonton. Kita jadi serius nontonnya kan. Kita ingin meniru seperti dia. Jadi sebenarnya dia nggak menolong kita lah. Menurut saya sih. Dia hanya mencontoh-contohkan kayak gitu ya. Ini berhasil, ini berarti. Nah teman-teman, menurut saya sih kalau mau jadi YouTuber udah aja diri kita. Kita mau nampilin apa, itu yang tampilin yang kita bisa. Nggak usah mikirin angle-nya gimana, videonya harus bagus. Saya ini pengalaman saya juga teman-teman kemarin ya,
saya membuat video dengan HP dan ternyata jelek, hasil videonya jelek teman-teman, dan ada yang mengkritik bahwa itu hasilnya kurang bagus, kurang enak buat penonton kata dia ya. Tapi anehnya teman-teman, video yang jelek itu terus saya perbaiki teman-teman dengan video yang lebih bagus menggunakan GoPro ini nih teman-teman, GoPro 4, GoPro yang udah lama ya, GoPro 4 Hero 4. Tapi ternyata yang banyak viewsnya justru yang yang jelek tadi teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi menurut saya sih udah lakukan aja teman-teman, mau kepotong ke kamera atau frame-nya atau gimana terserah, yang penting penonton suka gitu. Kalau kita lihat sejauh mana suka penonton atau enggak, sukanya sebelah mana ya kita juga nggak tahu teman-teman, karena penonton YouTube itu unik. Ketika kita bikin video yang bagus, menurut kita nggak ada yang nonton. Bikin video asal-asalan, banyak yang nonton teman-teman. Itulah lucunya YouTube. Terus contoh lain ya teman-teman, ada yang tutorial tuh seperti yang ono-ono itu. Tutorialnya dia ngaco-ngaco itu ya, kayak ngajarin orang bikin sub and sub dan lain-lain lah, pokoknya kayak gitu. Dan rame videonya, banyak ditonton dan banyak dicontoh orang. Tapi yakin saya 90% itu yang nonton itu yang pengen meniru dia itu nggak akan bisa lah, karena bukan seperti itu ya. Nah terus teman-teman, YouTube itu juga, penonton YouTube itu unik ya. Karena uniknya itu teman-teman, kita jangan merasa kalau video kita nggak laku ya teman-teman ya, nggak ada yang nonton, lu jangan sakit hati. Karena apa coba teman-teman, belum tentu penontonnya nggak tertarik dengan video kita. Barangkali penontonnya lagi nggak ada jadi nggak ada yang nonton. Tuh seperti itu teman-teman. Saya ada beberapa video saya yang pada awal-awal video saya itu nggak ada yang nonton teman-teman. Paling pas waktu kita upload itu paling 150-an gitu ya yang nonton. Ya udah, saya pikir videonya jelek gitu teman-teman, tapi saya biarkan aja. Tapi kok tambah sini tambah hari justru video itu yang banyak viewsnya teman-teman, mengalahkan video-video baru yang saya ciptakan gitu ya. Video lama itu seharinya sejam itu udah 10 yang nonton tuh banyak. Nah ternyata teman-teman, jadi jangan merasa video saya ini jelek gitu ya, nggak usah, biarin aja, biarkan YouTube yang nanti mengelolanya. Saya juga heran sih sebetulnya videonya yang nggak menarik dibuat seadanya tapi penontonnya banyak. Tuh, itu aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menerbangkan drone juga, ayo terbangkan drone-nya, bikin video, upload. Memang di dalam YouTube itu nggak boleh nyampah teman-teman, jadi bukan kenangan-kenangan kita dimasukin. Memang benar sih, saya awal-awalnya gitu teman-teman, segala dimasukin. Tapi yang penting ini teman-teman, kalau mau bikin video, bikin aja yang berguna bagi penonton, meskipun gunanya cuma satu gitu, cuman memperlihatkan sesuatu itu gitu. Tapi usahakan yang penonton itu belum tahu gitu teman-teman, itu aja. Jadi bikin sesuatu yang penonton belum tahu, yang berguna. Adapun videonya mau format gambarnya seperti apa, ngambil gambar angelnya seperti apa, terserah itu teman-teman, nggak jadi masalah ya. Yang penting ada gunanya, meskipun gunanya cuma satu, apalagi yang gunanya banyak ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi salam dari saya teman-teman bagi kreator YouTube, terutama kreator YouTube drone ya. Itu kalau mau bikin video, ayo kita bareng-bareng. Saya juga tidak berharap banyak dari YouTube ya, mungkin kalau dibayar alhamdulillah, kalau enggak juga sih amal aja teman-teman. Kita bermanfaat bagi orang lain itu udah cukup ya. Jadi memotivasi saya untuk terus mengerjakan YouTube itu karena gini, kita bermanfaat bagi orang lain itu lebih baik daripada kita diam diri ya. Manfaat apanya? Manfaat ya apapun yang kita bisa gitu teman-teman, itu lakukan, upload. Jangan berharap YouTube membayar lebih ya, nggak apa-apa kalau membayar lebih alhamdulillah, tapi kalau enggak juga kita nggak usah berharap terlalu banyak ya. Yang penting kita beramal. Nanti
Kalau video kita berguna dan orang lain mendapatkan manfaatnya, kita itu dapat pahala nanti teman-teman. Itu aja lah dari saya. Semoga memotivasi teman-teman sekalian. Dadah.